المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Dan di antara nikmat yang paling banyak, maka nikmat iman dan Islam merupakan nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita, yang perlu kita syukuri. Karena nikmat inilah, nikmat iman dan Islam inilah yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah kita akan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah, konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasca Ramadan di bulan Syawal ini tentunya saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik puasa kita, qiyamul lail kita, salat tarawih kita, bacaan Al-Qur'an kita, sedekah kita, dan semua ibadah-ibadah yang di bulan Ramadan semoga Allah Subhanahu wa taala terima dan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat mudah-mudahan kita pun dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat jamaah sekalian rahimakumullah. Pasca Ramadan, tentunya salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Pasca Ramadan ini adalah pasca di mana ibarat HP kita habis dicas. HP kan kalau nggak dicas soak, betul nggak? Biasanya soak, sinyal nggak bisa, soak, nggak ada baterainya yang kena. Nah, begitu juga ketika Ramadan, iman kita habis dicas. Iman kita habis dicas, sehingga selesai Ramadan baterainya full, penuh. Sehingga iman kita meningkat dengan pasca Ramadan. Kenapa? Udah dicas di bulan Ramadan. Artinya bahwa sekarang ini mudah-mudahan iman kita sedang bertambah nih. Bertambah, sehingga bertambahnya iman ini membuktikan bahwa betul-betul kita di bulan Ramadan sudah dicas iman kita. Sehingga manfaatkan iman yang dicas ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kata Rasulullah, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang.
Jangan sampai iman itu ngurang terus. Tambah dengan kita duduk di majelis ilmu, ini semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pagi hari ini kita akan membahas, mungkin saya tidak full ya. Insya Allah karena saya ada acara nanti. Saya ada acara, jadi tidak full. Kalau istilah main bola, ini kan lagi demam bola nih. Mainnya setengah main aja gitu. Setengah apa? Setengah main. Jemaah sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang sangat penting, yaitu tema yang berkenaan dengan at-takfir, mengkufurkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Nah, kita tidak boleh gampang-gampang untuk mengkafir-kafirkan orang. Sementara orang tersebut kita tahu muslim. Jadi nggak gampang-gampang. Sehingga apa sih yang disebut dengan takfir? Takfir itu adalah maknanya al-hukmu ala syakhsin bi annahu kafir. Menghukumkan kepada seseorang bahwa dia itu kafir. Nah, itu kafir itu ya, itu nggak boleh. Menghukumkan seseorang itu apa? Bahwa dia itu apa? Kafir. Kemudian ulama menjelaskan kecuali kalau memang dia betul-betul bukan orang mukmin. Ya memang betul Pak, bukan orang mukmin. Kita tahu bagaimana amalannya, keluarganya, nasabnya, bahkan kita tahu bagaimana cara ibadahnya dia yang berbeda dengan kita, maka boleh. Tapi kalau yang jelas dia seorang muslim, nggak boleh kita gampang-gampang untuk mengkafirkan. Sebab kata para ulama, khuturatut takfiril muslim, sangat bahaya mengkafirkan orang yang muslim. Bahkan kata Rasulullah, "Idza ra'aita ahadan yamshi ilal masjid, fashhadu bi annahu muslim." Apabila engkau melihat seseorang dia pergi ke masjid, ra'aita yamshi ilal masjid, berjalan ke masjid, fashhadu bi annahu muslim, saksikan dia seorang muslim. Karena tidaklah yang mau pergi ke masjid, beribadah di masjid, kecuali mereka adalah orang-orang muslim. Sehingga kata para ulama, khuturatu takfiril muslim, sangat bahaya mengkafirkan orang yang muslim. Dan ini bahayanya adalah amrun azim, perkara yang sangat besar. Dan perkara yang bahaya yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim kepada saudaranya yang muslim yang lain. Kecuali kalau orang itu sudah memenuhi syarat-syarat bahwa dia sudah keluar dari Islam dan tidak ada lagi mawani yang mencegah dia untuk bahwa dia dikatakan seorang apa? Kafir. Artinya Pak, di sini nggak gampang-gampang kita mengkafirkan orang. Dan nggak gampang dasar orang kafir. Padahal apa? Dia mukmin gitu, nggak boleh. Kenapa? Ini khuturatun azimah, satu bahaya yang sangat besar. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la takunu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Apa kata Allah SWT? Hai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Apabila engkau mengadakan satu perjalanan di jalan Allah, fatabayyanu, tabayyun. Kalau melihat orang itu tabayyun, jangan main langsung apa? Kafirin orang saja. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Janganlah kalian mengatakan kepada orang yang menyampaikan salam kepada kalian, udah nyampein salam sama kalian di perjalanan, lasta mu'minan, inti bukan orang mukmin. Inti bukan orang apa? Mukmin. Padahal dia sudah menyampaikan salam. Dan kita tahu bahwa dia siapa? Seorang mukmin. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Hanya sekedar kalian ingin mencari harga kehidupan dunia. Cari duit.
sampai bisa mengkafir-kafirkan orang lain. Jadi nggak sembarangan kita ngampirin apa? Orang lain. Kecuali ada syarat-syarat apa? Idza tawaffarat asyurut. Jadi idza tawaffarat asyurut. Apabila dia sudah memenuhi syarat-syaratnya. Jadi nggak apa? Nggak gampang-gampang. Bahkan disebutkan lagi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang namanya Usamah. Hadis ini dari Usamah radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan ba'atsana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi sariyatin. Rasulullah SAW pernah mengutus kami untuk menjumpai sebuah pasukan perang. Sariyah. Asbahna, kemudian di pagi-pagi hari kami pun berada di daerah yang disebut dengan Juhainah. Fa'adraktu rajulan. Kemudian aku mendapatkan ada seorang yang mengatakan la ilaha illallah. Jadi dia kata Pak Usama, aku melihat ada orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian fata'antuhu, kemudian aku tuduh dia. Tuduhnya gimana? Karena ini dalam waktu perang, akhirnya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, masih apa? Masih dibunuh juga. Masih apa? Dibunuh juga. Padahal apa? Udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi biasa kalau apa? Menyerbu musuh pada saat itu ya, dalam berperangan itu di pagi hari. Ya. Nah, ketika di pagi hari, ketika dia menyerang, ada seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap apa? Dibunuh. Kenapa? Habis dibunuh, maka orang tersebut pun apa? Jatuh. Habis dibunuh apa? Oleh sahabat tadi. Maka peristiwa ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian dipanggillah Usamah oleh Rasulullah SAW dan mengatakan, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah wa qataltahu, lalu kamu bunuhnya? Ini pertanyaan Rasulullah kepada sahabat tadi yang sudah membunuh orang yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Bukankah orang tadi sudah mengucapkan la ilaha illallah wa qataltahu, dan engkau membunuhnya? Qala, maka kata sahabat tadi, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah tadi khaufan minas silah, karena dia takut senjata, takut dibunuh. As-silah itu apa? Senjata, takut dibunuh. Qala, apa kata Rasulullah? Afala syafaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Kenapa engkau tidak mau membuka hatinya? Lihat itu sendiri, membuka hatinya. Jadi Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tidak mau membuka apa? Hatinya, biar kamu bisa lihat hatinya, hatta ta'lam, sehingga engkau bisa mengetahui bahwa dia sudah mengucapkan, bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah itu betul-betul apa? Seorang mukmin. Sampai Rasulullah bertanya berkali-kali, famadza la yukarriruha. Sampai Rasulullah apa? Mengucapkan kepadaku berkali-kali tentang apa? Ucapan tadi, afala syafaqta an qalbi. Kenapa engkau tidak mau membuka hatinya? Dibuka hatinya agar engkau bisa melihat bagaimana dia seorang apa? Mukmin. Ini menandakan nggak sembarangan kita apa? Mengkafir-kafirkan apa? Orang. Kenapa? Karena kata para ulama, fa ajra sallallahu alaihi wasallam amrahum fi hadhihi dunya ala zahir. Karena Rasulullah SAW memberlakukan perkara umat ini ketika dia hidup di dunia ala zahir, yang diberlakukannya itu apa? Yang zahir-zahir, wa huwa ma aqaw, yaitu apa yang diikrarkan, apa yang dianut, apa yang diikrarkan hal tersebut berupa keislamannya. Zahirnya dia sering ke masjid,
Zahirnya kita pernah melihat dia lagi puasa. Zahirnya kita melihat dia apa? Sholat berjamaah. Wah, udah Islam. Ini menandakan jamaah sekalian bahwa kita kepada sesama kaum muslimin itu hendaknya husnuzon. Jangan sampai apa? Su'uzon. Jangan sampai apa? Su'uzon. Wa hadza huwal aslu. Inilah dasarnya di mana kita hanya melihat orang dengan yang zahir-zahir. Kata Rasulullah, nahnu nahkumu bil-zawahir. Kita melihat orang itu yang zahir-zahir. Wallahu yahkumu bis-sarair. Sedangkan Allah itu melihat orang apa? Yang rahasia. Kita nggak bisa melihat hati orang. Nggak bisa ngorek-ngorek hati orang. Sehingga kalau ada orang tetangga masjid umpamanya ingin minta disolatkan di masjid, nggak perlu lagi tanya agamanya apa, nggak perlu. Kalau dia memang mau disolatkan di masjid berarti apa? Ya orang Islam, kan gitu. Jangan kita korek-korek hati orang. Husnuzon kita. Husnuzon. Kita diperintahkan husnuzon. Sampai ketika dia udah meninggal pun kita husnuzon. Husnuzon. Dulu orang tersebut waktu apa? Waktu masih hidup perasaan gak aman di kampung ini. Pokoknya macam-macam deh yang dilakuin. Kadang-kadang jemuran hilang, kadang-kadang macam-macam gitu ya. Jangan-jangan dia matinya apa? Masuk neraka. Itu nggak boleh. Kita nggak tahu akhir hayat seseorang. Nah ini. Kita nggak tahu akhir hayat seseorang. Bisa jadi akhir hayatnya dia bertobat. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah, innamal a'mal bi khawatimiha. Innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu yang dilihat di akhir hayat orang. Bisa jadi hidupnya pada saat itu dia apa? Sangat luar biasa, banyak maksiat, nggak aman kampung tersebut gara-gara dia tukang berantem umpamanya bertetangga. Ternyata akhir hayatnya dia bertobat. Kita nggak tahu, bisa jadi ketika akhir hayatnya dia apa? Bertobat, beristighfar, bertobat dan mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga kita diperintahkan untuk husnuzon, walaupun orang tersebut kita tahu bagaimana kehidupannya. Tugas kita apa? Doain. Kan gitu. Tugas kita doain kepada orang yang sudah meninggal. Walaupun kita tahu dia apa? Pada waktu hidupnya luar biasa deh. Nah oleh karena itulah, artinya di sini bahwa kita diperintahkan kepada saudara kita sesama muslim, itu hendaknya apa? Saling husnuzon. Ini kan kebanyakan kita bermusuhan di antara kita, itu dikarenakan karena kita saling su'uzon. Tadi begini deh. Padahal belum tentu. Gitu. Jadi, inna ba'dul dhanni, kata Allah SWT, inna ba'dul dhanni ismun. Sesungguhnya, buruk sangka itu bagian dari dosa besar. Wala tajassasu, juga jangan kita mata-matain orang. Orang dia dikorek-korek mulu kesalahannya. Nah, Islam itu mengajarkan begitu akhlak yang luar biasa. Kita tidak boleh husnuzon, tidak boleh su'uzon kepada kita, sesama kita, dan tidak boleh juga memata-matain kesalahan orang lain. Ngintip-ngintip kesalahan orang, nggak boleh kita. Tajassus namanya. Jemaah sekalian, jadi al-aslu baqa'ul muslim. Jadi yang dilihat kata para ulama adalah bahwa dia seorang muslim. Sehingga kita melihat keislamannya sampai datang hal-hal yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Sehingga larangan yang keras waqad warada fis sunnati at-tasydid fi takfiril muslim li akhihil muslim. Bayangkan. Sungguh telah datang hadis yang sangat keras di dalam melarang orang untuk mengkafirkan seorang muslim kepada muslim lainnya. Sehingga kata Rasulullah, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya, yang disebut saudara itu siapa? Muslim. Kenapa? Mukmin. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Bayangkan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.
Jadi jangan saling mengkafirkan. Ya. Kata Rasulullah, apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a bi ahaduhuma, sungguh hal tersebut akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Ya. Berbalik kepada dia. Menjadi kafir. Jadi nggak gampang-gampang kita untuk bisa mengkafirkan orang. Kenapa? Karena Khawarij. Jadi ada namanya kelompok Khawarij. Ya. Orang-orang Khawarij disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah, yaqra'una al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an sama dengan kita. Ya. Tapi membaca Al-Qur'an itu hanya sebatas kerongkongannya doang. Lehernya doang. Dan dia berani mengkafirkan para sahabat. Ya. Abu Bakar, Umar, mereka kafirkan. Radhiyallahu anhuma. Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu, dikafirkan. Sehingga mereka keluar dari kelompok para sahabat. Makanya mereka disebut Khawarij. Apa itu kelompok Khawarij? Kelompok yang keluar dari kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib? Salah seorang sahabat Rasul. Dia adalah min khulafa'ir rasyidin, termasuk daripada sahabat yang menjadi khulafa'ur rasyidin. Mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri dari anaknya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Sahabat Rasul yang dari kecil mukmin. Jadi Ali bin Abi Thalib itu dari kecilnya mukmin dia. Begitu juga dia juga termasuk sepupu Rasulullah. Berani membela Rasulullah walaupun jiwanya melayang. Dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Bayangkan. Maka kata Rasulullah, orang Khawarij baca Qurannya luar biasa mereka. Ibadahnya luar biasa. Yaqra'una al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Cuma hanya sebatas lehernya doang. Tapi dia berani mengkafirkan para sahabat. Salah satunya Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Syiah juga berani mengkafirkan para sahabat. Padahal kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Jangan kamu berani mencaci maki sahabatku. Mencaci maki ini nggak boleh kita. Mencaci maki sahabat aja nggak boleh, apalagi mengkafirkan mereka. Khawarij itu mengkafirkan, Syiah mengkafirkan. Padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat" ila akhir ayat. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang lebih dahulu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Dari kalangan muhajirin. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan juga dari kalangan ansar. Mereka yang lebih dahulu masuk Islam. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka lebih dahulu masuk Islam dan mereka menjadi golongan muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti bagaimana ibadah mereka, kebaikan mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan sungguh mereka sudah disediakan oleh Allah surga. Artinya mereka sudah dapat jaminan surga. Bayangkan. Maka orang-orang Khawarij dan mengkafirkan. Syiah juga begitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan mengkafirkan beberapa orang. Selama orang tersebut belum memenuhi sebagai seorang kafir. Karena nanti ada hal-hal yang bagaimana syarat-syarat yang bisa mengkafirkan. Jamaah sekalian, kemudian disebutkan di sini, kecuali disebutkan oleh para ulama, kecuali
Yang pertama, orang tersebut ya enggak apa-apa, bodoh umpamanya, jahil. Karena kejahilan dia, maka ucapan dia sebetulnya bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Tapi karena kejahilan dia, kita nggak langsung bisa mengkafirkan dia. Kenapa? Oh, saya nggak tahu, saya bodoh, saya nggak paham. Jadi jangan sampai orang udah kafir nih ngomong begitu. Lihat dulu, kenapa dia begitu? Apakah karena tidak tahu, nggak paham, atau belum sampai hujah kepada dia belum sampai kepada dalilnya? Jadi jangan sampai langsung dikafirin aja, nggak boleh. Dan ini urusan kafir mengkafirkan disebutkan oleh para ulama adalah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan kafir mengkafirkan apa? Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, fala takfira illa man kaffarahu Allah wa rasuluh. Maka tidaklah boleh seorang mengkafirkan kecuali Allah yang memang sudah mengkafirkan. Fir'aun, memang jelas. Haman, Qarun, itu jelas. Abu Lahab, mereka orang-orang yang sudah dijamin apa? Masuk neraka ya, dijamin masuk neraka itu, bukan masuk surga itu. Itu jelas. Para sahabat dijamin masuk surga. Itu jelas sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sudah disampaikan oleh para sahabat. Selain mereka nggak boleh kita langsung memponis. Nih orang nih waktu masih hidupnya luar biasanya dosa ini nih. Dosanya sampai nyundul ke langit. Jangan-jangan nanti matinya masuk apa? Neraka. Nggak boleh. Emang kita tahu? Kan gitu. Bisa jadi di akhir hayatnya bisa apa? Bertobat dan beristighfar dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bisa jadi di akhir hayatnya. Atau kita melihat, wah orang nih orang surga nih. Kenapa? Sorbannya lebar kalau setiap apa doa. Kalau berdoa juga tangannya luar biasa. Kayak ini orang surga benar-benar nanti masuk surga, pasti masuk surga. Belum tentu juga. Yang bisa memastikan masuk surga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sudah dijamin masuk surga apa? Para sahabat yang disebutkan tadi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdullah bin Sa'id fil jannah, dan beberapa sahabat lainnya. Ya. Mereka apa? Dijamin masuk surga. Ya. Artinya apa? Ada kepastian untuk bisa masuk surga. Adapun kita, wallahu alam, tergantung bagaimana amalan kita, tergantung bagaimana akhir hayat kita. Kalau kita masih membawa iman, ada harapan kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah SWT. Ya. Sehingga kita tidak bisa memponis saat ini untuk seseorang, tetangga kita, teman kita, itu nanti pasti masuk surga, enggak. Semoga Anda nanti masuk surga. Semoga. Mendoakan. Kenapa? Karena kita hanya sebatas husnuzon. Husnuzon kepada sesama muslim. Bahkan ketika muslim itu berantem, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dia berantem nih, islah, perbaiki. Ya. Kalau bahasa kita apa? Pisahin. Jangan sampai ini berantem terus-terusan. Bayangkan itu. Kenapa? Kita nggak enak saudara kita berantem. Bukan kita diamin, bahkan bukan kita kompor-komporin, biarin aja diberantem, biar rame gitu. Jangan. Gitu. Nggak boleh gitu. Itulah Islam mengajarkan kepada kita akhlak yang luar biasa. Damai. Makanya disebut Islam. Kenapa? Karena agama yang damai. Jamaah sekalian, itu yang pertama, kena kebodohan. Ya. Ya. Jadi apa? Yang kedua, kena dipaksa. Kena dipaksa apa? Ya, walaupun ucapannya ucapan kekufuran, tapi kena dipaksa, ya nggak apa-apa. Namanya juga apa? Dipaksa. Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Kecuali man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman,
Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, tadinya beriman kemudian kufur. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa kekufurannya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya masih tenang dalam keimanan. Ya. Ayat ini sebetulnya turun kepada Ammar bin Yasar. Ya. Ammar bin Yasar, ketika para orang-orang kafir Quraisy mendengar Ammar bin Yasar masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW, maka akhirnya Ammar bin Yasar itu disiksa, ditekan kehidupannya, disiksa, diintimidasi, pukulin, keluarganya juga bahkan dibunuh. Ya. Akhirnya Ammar bin Yasar biar nggak disiksa nih, dia diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang bisa menjurus kepada kekufuran, mencela Rasulullah, mencela agamanya. Akhirnya peristiwa ini pun Ammar bin Yasar pun mengadu pada Rasulullah, bagaimana dengan peristiwa ini ya Rasulullah? Apakah saya masih dalam kondisi beriman? Kata Rasulullah diam. Kemudian turun ayat ini, man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmain, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya beriman. Nah, ketika Ammar bin Yasar ditanya, apakah hal tajidu fi qalbika mutmainan bil iman, apakah engkau mendapatkan di dalam hatimu rasa ketenangan di dalam beriman kepada Allah walaupun mulut kamu ucapan yang kufur? Na'am ya Rasulullah, saya mendapatkan, hati saya tetap beriman, tenang dalam keimanan. Kata Rasulullah, kalau kamu nanti mau dibunuh, ucapkan ini. Artinya apa? Itu orang-orang yang diberikan exception, pengecualian. Kenapa? Karena diintimidasi. Kecuali kalau mereka orang yang kuat. Boleh deh. Seperti siapa? Bilal. Bilal walaupun sudah ditindiin dengan batu yang besar, bahkan bukan hanya ditindiin, tapi juga dicambuk, disiksa, tetap aja ahad. Dia tidak mau mengucapkan kekufuran. Kenapa? Karena memang Bilal orangnya kuat. Bilal itu kalau kita lihat kan orang Orang hitam, kuat dia disiksa. Tetap dia bertahan kepada keimanannya. Ucapannya juga ucapan orang beriman. Beda dengan Ammar bin Yasar tadi. Kenapa? Karena dia orang yang lemah. Nah, Bilal ketika disiksa nih, dicambuk, ditindiin oleh batu oleh tuannya, datang Abu Bakar. Melihat begini, maka Abu Bakar melihat nih Bilal ini kesian juga, dia udah mukmin, tapi dia disiksa oleh tuannya, dibebasin, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tawar-menawar, akhirnya ditawarlah dan diterimalah harga dari Bilal. Waktu itu perbudakan masih bisa jual beli. Apa kata Bilal? Kalau engkau, hei tuannya Bilal, ingin minta harga yang lebih dari ini, maka saya akan berikan untuk membebaskan Bilal. Kata Kata tuannya Bilal, coba tadi lebih gede lagi, kan lumayan ini. Kenapa? Itulah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu orang sahabat yang paling banyak memerdekakan budak. Ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Islam itu sebetulnya tidak ada perbudakan. Sehingga banyak amalan-amalan ibadah yang membebaskan budak, itqu raqabatin. Dalam rangka untuk mengkikis perbudakan. Untuk mengkikis perbudakan. Kenapa? Karena Islam tidak boleh adanya dunia perbudakan. Orang dibudak-budakin, juga dibudak-budakin. Kita cuma pakai tenaganya doang. Bisa dia kalau dia nggak mau kerja, kita bisa paksa, bisa kita siksa. Nggak boleh. Makanya Islam mengkikis perbudakan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi inilah, nggak boleh seseorang itu mengkufurkan, mengkafirkan orang lain sementara dia masih dalam kondisi muslim. Kecuali kata para ulama, idza tawaffaratish syurut
kecuali ada syarat-syarat yang memenuhi. Dan itu bukan hak kita, tugas kita. Itu para ulama yang tahu. Itu para ulama yang tahu tentang tadi kubur. Jadi jangan kita suuzon kepada tentang itu. Orang jangan-jangan udah kubur nih. Jangan. Bisa jadi dia nggak tahu atau dipaksa tadi. Ya, nggak tahu, dipaksa. Atau juga ada hal-hal yang mungkin ya, dia tidak paham tentang tentang masalah itu. Atau juga tidak sampai dalil hujah kepada dia tentang masalah itu. Ya. Nah, dalam hal inilah kita perlu ingatkan dia. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, jadi jangan sampai kita mengkafir-kafirkan orang yang memang dia muslim. Ya. Dia memang seorang muslim. Tapi bagaimana kita mengajarkan, menyampaikan kepada mereka tentang bagaimana dakwah tauhid, ya. Bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Karena saya di awal saya sudah menyampaikan, ini kita setengah main nih, kemen bola gitu ya, setengah main nih. Ya, 3/4 ya. 3/4, mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang kita bahas mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga iman dan Islam kita. Ini perlu jaga kita, iman kita. Belajar tentang tauhid agar kita menjadi orang-orang yang ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang mukmin yang benar. Dan di akhir hayat kita masih bertahan dengan keimanan kita. Sehingga kita mati dalam keadaan mukmin, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Waj'al akhir kalamina minad dunya qaula la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا